Including me. Oke, udah jam 8.50 nih. 13 orang lumayan lah. Buka aja ya. Oke, let's start the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's begin the class by saying Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, langsung aja ya. Seperti yang sudah kalian lihat juga. Bukan lihat. Seperti yang sudah kalian kerjakan tadi pagi. Bahwa pembahasan kita kali ini masih seputaran tentang modal verbs. Hanya saja perbedaannya kalau minggu lalu spesifikasi modal verbs-nya itu lebih kepada can, could, sama must. Nah, sekarang spesifikasinya atau fokusnya kepada modal verbs of deduction. Kalau minggu lalu kita mengartikan kata must itu sebagai harus, ya, kita latihan menggunakan must yang artinya harus, tapi di sini modal verbs of deduction, ya, ada kata must salah satunya, itu diartikan sebagai pasti. Ya. Jadi fokus hari ini, ingat, fokus hari ini kata must artinya pasti. Oke. Nah, sudah tampil ya slide-nya? Sudah bisa kelihatan? Sudah? Sudah, Mem. Oke. Nanti seperti biasa slide-nya akan saya share besok, tapi ya kalau kelas 2B sudah selesai, nanti langsung di-share ke WhatsApp grup penanggung jawab mata kuliah. Oke. Here, contents dari material hari ini adalah how to speculate, ya, how to give a deduction, how to assume something that happens in the present time and that happened in the past time. Oke, jadi nanti ada dua waktu di sini, present sama past. Nah, sebelumnya ya saya mau kasih pengetahuan sedikit bahwa modal verbs of deduction itu memiliki istilah beragam. Ya, di buku A namanya modal verbs of deduction. Di buku B modal verbs of probability. Di buku C istilahnya namanya modal verbs of certainty. Atau ada yang saya pernah baca juga ada yang menyebutkan modal verbs of assumption, ya. So nama-nama tersebut, ya, istilah-istilah tersebut sebenarnya sama saja. So don't get confused, gitu. Ya, istilahnya beragam, ada modal verbs of deduction, probability atau certainty. Oke. Right. Next is kita bahas dulu yang present. Seperti yang sudah kalian tonton juga di videonya bahwa jadi kalau kamu mau bilang pasti, ya, you are sure it is true. Like if you have a percentage about your certainty, like 90 to 100%, so you use must. Okay, must itu kalau pasti. Nah, di sini contohnya ya, she must be in the garden. Yang artinya I'm sure she is in the garden. Nah, perlu yang kalian ingat, ini must itu nggak selalu sama be ya. Di sini contoh yang pertama pakai be karena nggak ada kata kerjanya. Kemarin sudah tuh, ya, minggu lalu sudah dibahas juga
bentuk atau peraturan menggunakan modal verbs. Ya, modal verbs selalu diikuti dengan kata kerja dasar. Selalu berdua, nggak boleh sendirian. Nah, karena nggak ada kata kerjanya, maka be masuk di sini. Nah, contoh yang kedua, nggak ada be-nya. Kenapa? Karena udah ada know. They must know each other. Mereka pasti tahu satu sama lain. Oke, remember, fokus hari ini must artinya pasti. Oke, so next time atau nanti ketika suruh bikin kalimat dengan menggunakan modal verbs, jangan kayak kemarin ya, oh itu ya, individual work-nya belum saya kembaliin ya, yang minggu lalu. Minggu lalu tuh masih banyak yang menggunakan modal verbs itu pakai ing. Atau udah ada kata kerjanya, masukin be lagi di sini. Jangan. Ini be muncul nih, kayak ini si must be, si can be, he may be, atau he might be. Be muncul karena enggak ada kata kerjanya. Gitu. Jadi kalau udah ada know, udah ada remember di sini, ya udah stop, jangan pakai be, dan jangan dipakein ing ya. Kayak kemarin ada yang bikin kalimat she can speaking, nggak bisa, she can speak English. Kalau mau pakai ing boleh nih, kayak ini nih ya, nanti abis yang ungu baru kita jelasin. Oke, balik lagi nih ya, tadi mas itu artinya pasti. Nah, kan kalau minggu lalu kalian mengartikan kan itu tidak bisa. Nah, hari ini, ingat, hari ini fokus kita menggunakan kan yang artinya pasti tidak. Ya, ingat, hari ini kan artinya pasti tidak. Sure, that is not true. Contoh, she can be his mother. Dia pasti bukan atau pasti tidak, pasti bukan pasti ya. Pasti bukan. Dia pasti bukan ibunya. Atau yang berikutnya, he's just left. Dia baru saja pergi. Ya, dia pasti tidak jauh, tidak terlalu jauh. Nah, jadi ingat, hari ini kita belajar pakai kan yang artinya pasti tidak, pasti bukan. Gitu. Nah, jadi dua-duanya nih ada kata pastinya. Kalau sure bisa must, bisa kan. Bedanya kalau kan itu ada kata tidaknya. Nah, sementara kalau kalian tidak yakin, maka yang digunakan itu may atau might, atau juga could, bisa juga could. Ya, pilihannya bisa 3 nih, ini kurang 1 nih. May, might, sama could. Itu artinya mungkin. He may be dead. Dia mungkin telah meninggal. Ya, atau he might be dead. Gitu. Jadi optional nih, kalian enaknya pakai yang mana? Mau pakai may boleh, pakai might boleh, pakai could boleh. Nih, atau yang lain, he may remember who you are. Dia mungkin, he may not remember who you are. Dia mungkin tidak ingat, because you are not sure, you can say may not, atau might not, atau could not. Kalau could not, nanti jadi ke sini nih. Ya, kalau could nggak, kalau dijadiin not, ya kenapa di sini makanya pilihannya saya bagi 2 aja, karena kalau not, could not, nanti dia samaan sama kan artinya, pasti enggak gitu. Jadi kalau negatif cuma 2 pilihannya, may atau might not. Karena kalau could not itu sama artinya dengan kan, yaitu pasti enggak. Nah, tuh keren kan grammar tuh. Kamu tambahin not aja bisa beda artinya. Kalau could kan tadinya mungkin. Nah, ketika ditambahin not, bukan lagi mungkin artinya, tapi artinya pasti. Could not, pasti tidak.
kalau ditambahin not. Gitu. Oke. Nah, berikutnya ini ya tadi ya. Di sini disebutkan bahwa kalau mau bilang pasti enggak, ya pasti tidak, itu kan. Di buku Betty Scramper aja nggak apa-apa sih pakai must not, tapi jarang banget ya, malah hampir nggak pernah mungkin native speaker yang menggunakan must not untuk mengartikan pasti tidak. Tuh, jadi kalau pasti tidak, mostly native speaker used can't atau couldn't, tidak mustn't, gitu ya. So you can say he's just left, he can't be too far, or he couldn't be too far. Gitu. Nah, ini juga gitu. Oke. Berikutnya kalau mungkin tadi ya pilihannya may, might, atau could. Nggak bisa can. Ya. Kemungkinan may, might, atau could. Oke. He isn't here, he can be at home. Itu nggak lazim. Yang lazim itu he isn't here, he might be at home. Dia mungkin ada di rumah. Nah, berikutnya yang kotak kuning, tadi saya bilang, Miss, boleh nggak sih modal verbs pakai ing? Boleh, tapi harus ada be-nya. Sama kayak kalau kalian bikin present progressive. Present progressive itu kan ada to be, is, am, are, sama verb ing gitu kan. Nah, sama modal verbs of deduction juga bisa pakai ing, tapi habis ing. Sebelum ing itu ada be-nya. Dan itu pun artinya sama kayak present progressive. Apa itu? Ada kata laginya atau kata sedangnya. Nih, to speculate about action in progress. Contoh ya. They are in Iniza. They must be having a great time. Mereka pasti lagi melakukan atau lagi berlibur. Ya, they are in Iniza, mereka pasti lagi. Gitu. Present progressive kan gitu kan, ada kata sedang berlibur. Atau yang berikutnya nih, you are always hungry. I think that you might not be eating enough protein. Kamu lapar terus sih. Kayaknya, I think ya, kamu mungkin tidak lagi makan, ya, tidak lagi makan atau tidak sedang makan banyak atau bukan banyak proteinnya cukup, gitu. Oke. Terus berikutnya, new study suggests that air pollution may be making people unhappy. Ya, studi terbaru menyebutkan bahwa polusi udara mungkin akan, nah ingat ya, present progressive juga bisa digunakan untuk akan membuat orang-orang tidak tenang. Jadi balik lagi ke present progressive. Kalau misalnya kita menggunakan modal verbs dengan menggunakan be plus of in, gitu. Ya kan, ingat present progressive buat apa? Buat happening now, buat ngomongin fixed plan, buat ngomongin temporary action, ya seperti itu. Oke. So, boleh pakai be, pakai ing, tapi sebelum ing harus ada be-nya. Sama kayak kamu bikin present progressive. Ada is-nya dulu, ada am-nya dulu, atau ada are-nya dulu sebelum kata eating misalnya. Gitu. Ya. Right. So, this one. So, in conclusion, jadi hari ini belajar kita adalah bagaimana menggunakan must if we think that something is true, we are sure about something, and if we are sure that something is not, ya ini pasti berarti must, ini juga pasti, tapi ada tidaknya, pasti tidak. Ya ini optional nih, kalian mau pakai kan boleh, couldn't boleh. Oke.
Nah, if you are not sure, pilihannya 3. You can say may, could, atau might. Gitu. Tapi ingat ya, could-nya jangan ditambahin not. Kalau ditambahin not, nanti dia jadi ke sini. Ya, artinya jadi beda. Ini artinya jadi pasti tidak. Gitu. Oke, coba sekarang dipakai chatnya. Dijawab coba nih. Ini jawab pilihannya cuma satu, mas atau kan. Jawab coba. Pakai chat. Ditulis nomornya 1, terus jawabannya. Oke. Wow, sudah banyak yang jawab. C, must be fit. Okay, that's good. Next, number 2. Number 2. Okay. Yang nomor 2 masih mas. Karena di Portugis itu, di Portugal itu bahasa wajibnya itu ada 2, Portugis sama French. Jadi dia pasti bisa bahasa Prancis juga. Gitu. Oke, number 3. Okay. Right. Good. Yes. That's right. She might be asleep. Very good. Next. Number 4. Okay. Number 4. Yep. Grace goes to the mall every day. Ini ada kata penguat di sini, kalimat penguat. Tiap hari dia ke mall. Berarti dia pasti suka belanja. 5. Kan. Oke. Yap, betul. Siapa tuh yang ketok pintu? Ya, it can't be Maria. Itu pasti bukan Maria karena dia lagi di sekolah. Gitu. Very good. Next. Contoh nih, number 1. Sam doesn't want to eat anything. Number 2 coba. Cari mana pasangannya. Ini responnya ya. Cari pasangan responnya. Number 2. Jim is eating everything in the salad with the onions. He's pushed all of the onions over the side of his plate with his fork. Okay. Right. Nah, dijawab pakai nomor dong. Good, Anita. Thank you. Oke. Jadi, yap, betul sekali. He can't like onions. Ya, dia pasti tidak suka onion. Very good. Number 3. Right. Okay. Let's see. George has to give a speech in front of 500 people. He might be nervous. Ya. Lihat muncul ada be di sini. Ya. Karena nggak ada kata kerjanya. Cut number 4. Yeah, cool. Ed bought everything he wanted. He must be very rich. Ya. Ed beli apapun yang dia inginkan, dia pasti orang kaya. Okay. Number 5. Jeremy has studied so hard for the exam today. 5.
Yep. He must make it. Ya. Make it di sini artinya bukan membuat ya. Ya. He must make it itu artinya dia pasti bisa. Gitu. Dia pasti lulus. Dia pasti berhasil. Jadi kalau next time kalau kalian mau menyemangati teman-teman itu jangan cuma bisa ngomong you can do it atau recollect, but you can say you can make it. Okay. You must make it. Kamu pasti bisa. Kamu pasti sukses. Good. Number 6. Alright. Oh, cepat ya. Pasti udah dilihat dari tadi. Someone is knocking the door. Who's that? Is it Maria again? Okay. 7. Paul is not coming today. Paul tidak akan datang hari ini. Ya. He may not work. Dia mungkin tidak bekerja hari ini. Number 8. The box office. Oke, box office itu apa sih? Box office itu tempat buat ini ya, buat apa namanya, beli tiket. Ya, tempat buat beli tiket di sinema itu namanya the box office. Oke, jawabannya good. G, the box office so crowded, everyone must get excited to watch the movie. Good. Number 10. Number 10. Number 9. Gary is not at home. Yep. He might be in Lilia's house now. Karena dia nggak di rumah, pasti dia lagi di rumah Lilia. Kan? 10. Oh, iya jelas. Terakhir. Harry wants to propose to Jane tonight. What do you think? He must say yes. Ya, dia pasti bilang iya. Atau dia pasti setuju. Good. Next is, talking about assumption, certainty, or probability that happened in the past. Jadi bedanya, persamaannya dulu deh. Persamaannya, modal verbsnya sama yang digunakan. Kalau pasti, itu must. Kalau negatif, can atau couldn't. Nah, kalau mungkin, bisa might, bisa might, bisa could. Ya. Tapi di sini saya hanya memberikan 3 contoh saja. Oke, contoh nih. Bedanya, ya, yang membedakan dia lampau, kalau tadi kan present habis must itu verb 1. Nah, kalau lampau habis must atau habis modal yang lain nih, ada have sama verb 3. Nah, ini yang bikin dia jadi lampau. Have plus past participle. Misal, you must have left your wallet at home. Kamu pasti tadi meninggalkan dompetmu di rumah. Lagi, she can't have said that. Dia pasti tidak berkata seperti itu tadi. Ya, lampau ya. Next, he might have taken a taxi home. Dia mungkin, meaning dia mungkin tadi menggunakan taksi atau menyewa taksi untuk pulang ke rumah. Seperti itu. Ya, jadi ingat sama modalnya, yang membedakannya itu lampau setelah kata modal itu sendiri, yaitu have plus past participle. Nah, coba nih, the coat you bought is of very good quality. Dijawab. Kayak tadi, pakai chat group. Okay. Yep. It has been very expensive. Pasti, pasti mahal banget. Gitu. Oke. Karena belinya kan lampau, ya enggak? Nih, belinya lampau. Pasti harganya juga lampau. Jadi nih.
Nah, ini muncul been kenapa? Miss, kenapa ada been di sini, Miss? Karena nggak ada kata kerjanya. Nih, very expensive, mahal itu kan bukan kata kerja. Nah, karena have-nya nggak boleh sendirian, ya udah ditemenin sama been. Beda dengan nomor 2 nih. Nah, ini kan nomor 2 ada sin. Jadi nggak muncul been-nya. Gitu. Nah, sekarang tinggal dipilih nomor 2. My friend Christian walked past me without speaking. Iya. Si Christine jalan aja ngelewatin gue tanpa ngomong. Nah, kemudian responnya, dia pasti enggak lihat gue. Ya, dia pasti tidak melihat gue. Nih. Good. Number 3. Okay. The phone rang, but I didn't hear it. Ya, saya pasti tadi ketiduran. Nih, asleep. Asleep itu bukan sleep ya. Kalau sleep tidur, kalau asleep ketiduran. Nah, asleep ini adjective, bukan kata kerja. Jadi ditemenin sama been biar ada kata kerjanya. Sama kayak expensive tadi. Gitu. Ya, ingat. Sleep tidur, sleep ketiduran. Adjective. Good, number 4. Ya. Udah lama nggak lihat tetanggaku. Mana ya dia? Dia pasti udah pergi. They must have gone away. 5. I can't find my mobile phone. Yeah, I must have left it in the restaurant. Good. 6. Nah, muncul lagi been di sana karena nggak ada kata kerjanya. Karena difficult. Difficult itu bukan kata kerja. Yuk, number 6. Oke. Iya, agak lama ya. Despite itu padahal, dan lulus ujian dengan nilai-nilai yang bagus, padahal dia nggak belajar. Gitu, padahal dia nggak belajar. Ujiannya pasti tidak sulit. Gitu, ujiannya pasti tidak sulit. 7. Okay, good. They must have done some wiretapping. Wiretapping itu menyadap. Ya, mereka pasti sudah menyadap. 8. Christy did the opposite of what I asked her to do. Ya, dia pasti she must have understood what I said. Sorry, nomor 8 itu salah nih. Harusnya A nih. Salah nih, itunya checklistnya. Dia kan melakukan apa yang kebalikan dari apa yang saya suruh kan, berarti dia tidak ngerti. Gitu. Ya, she can't have understood. Sorry nih, 8 salah nih, harusnya A ya. Nih yang jawab betul Erwin. Oke. 9, nanti di revise. 9. Mau 9? Iya. I found my door smash itu kayak didobrak gitu loh. Ya, kayak didobrak berarti someone must have broken in. Seseorang pasti sudah merusaknya. Begitu. Ya, bentar ini saya benerin dulu. Nah. Oke. Itu ya tadi ya. Good. Nah, jadi intinya sama seperti tadi, kalau pasti itu must and cannot atau couldn't. Ya, kalau tidak pasti atau mungkin pilihannya may, could atau might. Tapi could-nya nggak boleh pakai not. Kalau could tambahin not nanti jadi kesini. Dan jangan lupa karena dia pas, nah tambahin have and past participle. Gitu. Oke, nah setelah ini nanti akan ada 3 activities. Ya, there will be 3 activities. Part 2 and part 3 will be a Google Form. Ya, jadi nanti
tiga-tiganya individual work. Part 2 dan part 3 formnya di Google Form, ya. Cuma mungkin apa ya? Soalnya graded, ya, soalnya graded. Graded itu berarti levelnya naik. Ya, mungkin part 2 sedikit susah, ini agak susah, ini lumayan susah. Gitu, ya. Jadi dinaikin levelnya tiap part. Semakin tinggi partnya, semakin tinggi juga tingkat kesulitannya. Nah, yang part 2 nanti kalau nggak salah itu akan ada 2 part juga, ada 2 bagian, yang satu present, yang satu past. Nah, berhubung part 2 dan part 3 itu dikerjakan di Google Form dan perintahnya adalah kalian harus menulis jawabannya atau mengetik jawabannya. Kalau yang sebelumnya kan cuma dipilih. Yang sebelum Zoom ya itu kan cuma dipilih aja jawabannya. Nah, kalau ini ditulis. Karena ditulis di situ disebutkan instruksinya tolong dituliskan dengan menggunakan lowercase. Lowercase berarti huruf kecil semua. Nggak usah ditulis lagi nomornya, nggak usah ditulis lagi kalimat lengkapnya, ditulis aja seperti yang diinstruksikan di tiap part masing-masing. Gitu. Ya, kalau nggak salah nih yang bagian 2 instruksinya itu cuma disuruh nulis modalnya aja. Ya, modal verbs-nya disuruh ditulis. Dilihat juga tuh instruksinya yang ditulis apa aja, karena nggak semuanya. Dilihat baik-baik instruksinya, modal verbs yang harus ditulis apa aja, yang harus di-complete di dalam kalimat tersebut apa aja. Gitu. Oke. Kemudian yang part 3, nah kalau tadi ini modalnya aja, yang part 3 modalnya sama kata kerjanya. Gitu. Jadi kalau ini modal, kalau ini modal sama verb-nya. Nah, kalau present verb-nya pakai verb 1, kalau past tadi kan pakai have dan verb 3 atau past participle. Nah, sementara yang terakhir, bentar ya, ini kelihatan nggak? Saya stop dulu deh. Stop share. Saya kasih lihat yang terakhir itu bentuknya Word. Oh, salah. Kayaknya ini. Oke, ini dong. Sudah kelihatan belum? Dah, udah kelihatan? Sudah. Dah, oke. Dan yang terakhir masih individual work. Ini kan ada dua nih, ada dua bagian juga nih, present sama past. Nah, perintahnya choose 5 statement. Ini kan ada 12 ya. Ini nomor 1 cuma contoh. Ada 12. Nah, yang diminta hanya 5. Pilih 5. Habis dipilih 5, dibikin percakapan yang sederhana seperti ini nih misalnya. Oke. Nah, yang harus kalian lakukan itu adalah bikin respon. Nih, A-nya dipilih dari sini, B-nya kamu yang buat. Nah, B-nya, si B harus menjawab dengan menggunakan must atau ya, might atau can. Gitu. Ya, kebetulan di sini contohnya ada 2 nih, must atau might. Ini salah satu aja tapi nanti nulisnya ya. Gitu. Nah, kelimanya nggak boleh nih tulisnya ya. So please don't use the same modal verbs for all numbers. Jangan 5-5-nya pakai must, play safe, you are playing safe, atau 5-5-nya pakai might, atau 5-5-nya pakai can. Ya. Jangan bermain aman, ya. Kenapa? Karena saya ingin kalian tidak hanya bisa menggunakan must, tapi juga bisa menggunakan might. Gitu.
buat kalimat yang mudah saya cerna dan make sense ya. Oke, buat kalimat yang mudah saya cerna dan make sense. Gitu, ini yang present, kemudian yang satunya lagi yang past. Nih, bisa dilihat sendiri. Nah, jawabnya di halaman ketiga. Jadi jawabnya bukan di sini, jawabnya di sini. Ini udah saya sediain apa namanya lembar jawabannya, dan yang nanti yang di apa namanya yang dikirim part 4-nya aja. Ini yang nggak usah. Ya caranya gimana ya? Udah ini tinggal hapus aja. Jadi tinggal satu halaman ini aja nih nanti yang dikirim. Gitu. Oke? Ya, ada pertanyaan? Masih ada 1 menit lagi nih. Question? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah cukup jelas. So stay tuned on your Google Classroom. Diperhatikan lagi baik-baik apa namanya instruksinya, ya kapan part 2 dan kapan part 3-nya ditutup responnya, dan tolong sekali lagi diingat hanya mengumpulkan 1 respon saja. You mustn't submit more than 1 response. Okay, if there is no question, let's call it a day by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, good luck and see you around. Bye everyone. Bye.